Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Thayyib, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Pada kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Maka dari itu, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Ingat, setiap anak unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, baik minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Maka dari itu, diperlukan usaha guru dalam memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Selain itu, guru mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Guru melakukan penilaian berkelanjutan dan melakukan manajemen kelas yang efektif. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. Dan 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk memenuhi pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui serta di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu faktor penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Hal ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Setiap anak pasti berbeda-beda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapat murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu dari 3 hal tersebut atau menggabungkannya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Bisa dilakukan pula dengan mengorganisasikan atau format penyampaiannya bukan mengubah atau menurunkan strategi kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan peran dan nilai-nilai guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi,
antara guru dengan murid, haruslah ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian dari saya, terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.